Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November. Dan sebentar lagi kita akan ada di ujung penghujung tahun. Kita percaya bahwa bulan demi bulan, musim demi musim yang sudah kita lewati, kita percaya bahwa ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Amin. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita, membawa persembahan syukur kita lewat pujian dan penyembahan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan satu hati, dengan satu roh. Sebab firman Tuhan berkata, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah. Dan layaklah segala yang bernafas memuji-muji kebesaran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji-muji kebesaran Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang kudus. Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
Raja di atas segala raja yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami beri pujian, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Selamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pujian berikut berkata bahwa kita mau belajar untuk menyerahkan setiap beban kekhawatiran kita di bawah kaki Tuhan. Amin. Mari kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di dalam hidup kami Tuhan, dan membawa sukacita. Apakah kau payah mencari-cari? Apa
Firman-Mu berkata bahwa diberkatilah setiap kami yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan dan pengharapan kami. Sepanjang hidup kami mau mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami alami, kami tetap percaya bahwa tangan kuat yang memegang hidup kami. Dan Engkau memberikan janji-janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Yes Lord. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah andalan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pegangan kami dan Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Dalam kehidupan kami tahu Engkaulah harapan kami Tuhan. Menghadapi setiap keadaan, apapun kondisi, apapun kami tahu Engkau yang sanggup melakukannya Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan dalam kehidupan kami, Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup bekerja dalam kehidupan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi setiap pribadi, setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, ada waktu kami menyanyikan lagu ini, biar hati kami terarah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan hati yang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tidak melihat masalah kami tidak melihat seberapa besar kondisi kami, tapi kami melihat Tuhan kami yang sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur padamu Tuhan, biar hati kami, iman kami melambung tinggi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur, dan kami berdoa biarlah firman yang akan disampaikan ini Tuhan, yang akan di-sharingkan, Kau mengurapi ya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap pribadi Tuhan. Jamah setiap hati kami terarah kepada Engkau, telinga kami terarah kepada Engkau, berbicaralah pada kami pada pagi ini, dan biarlah Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicara pada setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Ucap syukur kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim musik, kalian sudah membawa pujian yang luar biasa, memimpin dalam pujian penyembahan kepada Tuhan yang luar biasa. Saya ucapkan shalom lagi Bapak Ibu sekalian, amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita yang sudah cukup lama ya, online. Sudah lebih dari 30 kali ya kita online ya. Yang tahu paling tepat itu Ririn ya. Sudah berapa kali ya. Ya. Kita sudah cukup lama dan kita berdoa Tuhan tolong kita ya, supaya satu saat kita bisa kembali ibadah offline. Amin saudaraku. Kita berdoa supaya dalam pimpinan Tuhan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa bersama-sama offline ibadah, atau ada yang mengatakan on-site ibadah, on-site service ya. Kita berdoa untuk hal itu. Kami sedang mempersiapkan dan merencanakan, saudara doakan biarlah bisa terjadi ya. Tentunya waktu itu kita akan ada on-site, ada juga online, sehingga yang tidak bisa datang ke tempat ini bisa nonton, bisa melihat, mengikuti ibadah dari rumah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama pagi ini belajar firman yang saya lanjutkan dari minggu lalu ya. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa minggu lalu saya sampaikan dua hal. Yang pertama yaitu keberanian kita datang kepada Tuhan ya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Karena kita semua di mata Tuhan, apapun yang kita buat tidak baik di mata Tuhan sebenarnya ya. Karya Yesuslah yang menyempurnakan apa yang kita buat, yang menolong kita sehingga apa yang kita lakukan itu dikuduskan. Ya, segala dosa kita sudah dihapuskan sehingga apa yang kita lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, dalam arti karya Yesuslah yang dilihat oleh Bapa, sehingga kita berani masuk ke hadirat Tuhan. Dan yang kedua yang saya sampaikan, bahwa cara kita masuk ke hadirat Tuhan adalah dengan penyembahan. Ya, Raja Daud sudah melakukan hal yang luar biasa. Bagaimana dia mengatur penyembahan ya kepada Tuhan 24 jam setiap hari, every minute, every second, every hour, every day. Setiap hari 24 kali 7 hari seminggu. Ya, dia mengatur penyembahan kepada Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa beginilah cara kita berinteraksi dengan sorga, yaitu kita menyembah. Waktu kita menyembah, hadirat Tuhan turun dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa saudara sudah mempraktekkan itu dalam kehidupan saudara. Saya katakan amin. Praktekkan dalam hidup saudara. Banyak menyembah Tuhan ya. Menyembah Tuhan, bersyukur. Saudara tidak melihat keadaan saudara, tapi melihat Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saya akan lanjutkan hal itu dengan hari ini saya khotbahkan temanya adalah hati yang menyembah. Ya.
Mengapa saya mengambil tema ini? Saya sedang mencoba untuk kita belajar bahwa apa yang Tuhan katakan tentang penyembahan itu, banyak orang mungkin berpikir penyembahan adalah model kita menyanyi dengan gitar ataupun kita memuji di gereja dengan musik dan lain-lain. Dan itu memang adalah bagian daripada penyembahan, ya. Dan itu bagian penting yang kita lakukan. Seperti yang saya sharingkan minggu lalu, saya senang kalau pakai gitar saya mulai menyembah Tuhan, ya, menikmati hadirat Tuhan. Lagu yang tadi barusan kita nyanyikan ada Aku Percaya Ada Mujizat, itu adalah satu lagu yang saya sangat menikmati waktu menyembah Tuhan. Waktu tadi kita nyanyikan saya terharu, ya. Saya mau nangis gitu rasanya merasakan hadirat Tuhan, saudaraku, ya, dengan lagu itu. Dan itu memang satu bagian daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak terbatas akan hal itu, ya. Biar kita bisa mengerti, karena kalau orang bilang menyembah dengan musik misalnya, kalau orang nggak punya gitar gimana? Orang nggak bisa main gitar gimana, saudaraku? Mereka nggak bisa menyembah Tuhan. Mungkin orang berpikir seperti itu, ya. Atau apa? Kalau orang tidak ada dalam gedung ibadah, tidak memuji bersama-sama dan alat musik, apakah mereka tidak bisa menyembah Tuhan? Tentunya bisa. Mari kita akan lihat ya di dalam Yohanes pasal 4, kita lihat sama-sama hari ini, ya. Ya, kita belajar hati yang menyembah, ya. Ayat 24 kita akan melihat. 23-24 ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama, kita akan melihat bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 4 23-24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini percakapan Yesus, ya, dengan perempuan Samaria. Dan kalau saudara baca di situ, mereka mencantumkan banyak hal, termasuk perempuan Samaria ini mengatakan bahwa yang mereka tahu bahwa orang harus menyembah di satu gunung tertentu. Ya, tetapi Yesus mengatakan tidak di gunung itu penyembahan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya di gunung itu, tidak di gunung itu maksudnya tidak satu tempat secara jasmani yang utama, tetapi Bapa mencari penyembah. Oh, luar biasa, dia mencari penyembah, saudaraku. Saya berdoa, saudara mau enggak? Tuhan mencari penyembah, ya, worshiper, ya, orang-orang yang memang benar-benar penyembah, benar hatinya menyembah kepada Tuhan. Ya, saya enggak tahu, saya berdoa Tuhan menemukan dalam diri saudara, you are a worshiper. Haleluya. Engkau adalah penyembah Tuhan, saudaraku. Ya, jangan sampai yang Tuhan temukan engkau adalah pengeluh atau pembuat dosa atau apa yang lain, saudaraku. Tapi biarlah Tuhan menemukan kita penyembah, karena God is looking for a worshiper. Tuhan mencari penyembah, saudaraku. Dan saya percaya bahwa Tuhan berkali mencari siapa yang benar-benar menyembah, saudaraku. Dan mencari orang-orang yang benar-benar menyembah dia. Nah, yang pertama kita belajar dari sini yaitu bahwa dikatakan kamu tidak menyembah di gunung. Ya, kalau sudah baca dari ayat 20 sampai 22 diceritakan seperti itu. Tapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan secara jasmani yang kelihatan, maksudnya. Itu yang kelihatan itu boleh dan itu baik. Tetapi yang paling penting yaitu di dalam hatimu menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin? In your heart, you worship God. Yang paling penting bukan di luar, tapi di dalam hatimu menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Wah, luar biasa banget. Saya sungguh-sungguh berdoa hari ini jemaat eklesia diubahkan Tuhan menjadi penyembah. Haleluya. Jadi penyembah Tuhan. Worship God in spirit and truth. Saudaraku. Jadi yang pertama Tuhan sedang mengatakan bahwa penyembahan yang utama
bukan secara jasmani, walaupun secara jasmani sangat baik, tetapi penyembahan yang utama adalah dari hatimu. Waktu engkau menyembah Tuhan dari hatimu. Dan memang dari hati keluar sampai kepada jasmani. Ya, orang yang benar-benar menyembah Tuhan akan kelihatan dari sikapnya juga. Akan bahkan kadang-kadang kelihatan dari wajahnya yang bersinar-sinar. Ada suatu kehidupan penyembahan kepada Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi di dalam hati, bukan secara jasmani yang utama. Ada banyak orang datang ke gereja. Dia memang datang ke gereja tapi sebenarnya hatinya bukan penyembah. Dia hanya datang ke gereja secara jasmani. Tapi hatinya menginginkan hal yang lain. Datang ke gereja secara jasmani, ibadah itu baik. Dan itu kita perlu. Tidak salah dan itu perlu. Karena itu juga bisa menjadi langkah awal untuk orang berubah di dalam hati. Ya. Kapan orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang paling utama itu kalau dia datang dalam ibadah. Tetapi tidak boleh berhenti hanya datang ibadah. Harus sampai hatinya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dia mempunyai hati yang menyembah kepada Tuhan. Nah, konsep daripada penyembahan yang pertama yaitu bukan secara jasmani yang dilihat orang. Tapi di dalam hati. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena banyak orang tertipu melihat orang-orang yang mungkin secara jasmani sepertinya baik. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak benar-benar menyembah Tuhan. Atau kadang-kadang juga orang berpikir bahwa penyembahan kepada Tuhan itu ya adalah sesuatu yang saya katakan tadi musik ya, musik tertentu adalah penyembahan, musik tertentu bukan penyembahan. Nah itu sudah konsep yang lama ya. Konsep sekarang yang baru adalah semua musik bisa dipakai Tuhan dalam penyembahan. Ya, saudara mau pakai keroncongan nyembah Tuhan boleh. Ya, saudara dangdutan itu juga boleh, saudaraku ya. Bisa ada lagu-lagu dangdut yang menyembah Tuhan juga, itu tidak masalah. Jenis musik bukan masalah ya. Tetapi hati yang menyembah dengan itu yang paling masalah. Ya, saudaraku. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau lagu cepat itu berarti bukan penyembahan, yang penyembahan adalah lagu lambat, perlahan gitu. Ya, lagu orang patah hati juga lambat, tapi bukan penyembahan, saudara ya. Ya. Jadi kita harus belajar bahwa yang pertama yaitu bahwa Tuhan melihat hati kita dalam menyembah Tuhan. Ya, yang saya mau katakan bahwa kita menyembah pertama dari hati kita. Setiap saat kita bisa menyembah Tuhan dan keluar dari sikap kita yang keluar daripada segala keberadaan kita di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Jadi yang kedua yaitu bahwa penyembahan itu dimulai dari dalam kita, dari dalam hati kita. Tuhan melihat hati kita benar-benar. Ya. Ini yang saya mau tekankan pada pagi hari ini. Tuhan melihat hati kita, saudaraku. Ya. Apakah benar-benar ada penyembahan di dalam itu? Di dalam hati kita, saudaraku. Apakah benar ada penyembahan? Nah, kita tahu bahwa ada beberapa ayat tentang hati kita yang penting bisa kita ngelihat. Salah satu contoh dari dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Kita akan melihat sebentar, ini ayat yang cukup dikenal bagi jemaat kita sebenarnya. Walaupun saya percaya ada yang melupakan juga ayat ini. Ya, kadang-kadang juga waktu saya tidak mengkhotbahkan ini, saya juga tidak pernah melihat ayat ini, tapi mari kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita melihat mengapa hati itu begitu penting di hadapan Tuhan. Saya berdoa setiap kita benar-benar hari ini kita diubahkan dari hati kita, dari dalam. Ya, kita akan melihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Penyembahan dimulai dari hati kita yang benar-benar di hadapan Tuhan. Ayat 7 saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, God sees into your heart and my heart. Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Ini ayat yang sangat penting ya bagi kita. Ya. Dan kita tahu bahwa Daud
Ya ini cerita tentang akhirnya Tuhan memilih Daud, bukan kakak-kakaknya yang luar biasa hebat itu. Kita tahu bahwa Daud memang adalah penyembah, dia juga sering menyembah dengan kecapinya. Ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan melihat hati. Ya. Kalau kita baca cerita ini, ya kita tahu bahwa waktu itu Samuel sedang mencari raja, menggantikan Saul yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan waktu dia sampai ke rumah Isai, ayah Daud, dan kemudian Daud masih di padang menjaga kambing domba. Dan kemudian lewat kakak-kakaknya Daud datang, ya, dan kemudian kita tahu bahwa Samuel melihat kakak-kakaknya Daud, dia berpikir bahwa mereka orang-orang yang sangat luar biasa, mungkin ganteng, mungkin perawakannya tinggi, mungkin badannya kekar, mungkin tampan, ganteng tampan sama, mungkin mereka ahli bertempur dan lain-lain. Dan Samuel, ya namanya kakak Daud kan ada Abinadab, ya. Dan Samuel berpikir bahwa itulah orang dipilih oleh Tuhan. Samuel hampir mengambil minyak urapan untuk mengurapi kakak-kakak Daud itu. Hampir Samuel mau mengambil itu untuk mengurapi, dia pikir itu yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang stop, bukan itu yang aku pilih. Ya. Tapi Tuhan bilang, yang aku pilih manusia melihat penampilan, tapi aku melihat ke dalam hati. Saudaraku, stop, Samuel berhenti, tidak jadi mengurapi kakak-kakaknya Daud. Sampai kita tahu bahwa Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anak yang lain? Ya, kasihan sekali Daud. Isai kayaknya hampir melupakan dia punya satu anak lagi. Ya, di padang sedang menjaga kambing domba, saudaraku. Jadi saya mau katakan, kalau saudara orang yang merasa dilupakan oleh orang lain, ingat Tuhan tidak melupakan saudara. Haleluya. Ya. Orang lain mungkin tidak menghargai saudara, orang lain mungkin tidak berpikir saudara punya potensi, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa engkau bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ingat, Tuhan tidak melupakan engkau asal hatimu benar di hadapan Tuhan. Daud pun dipanggil, dan kemudian setelah Daud dipanggil, Daud kemerah-merahan wajahnya. Mungkin karena tersengat panas matahari. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel, bangkit, urapilah, inilah orangnya. Saudara. Nah saudara, dulu waktu kami masih agak muda-muda, umur 20-an tahun, kalau setiap kali ayat ini dikhotbahkan, saudara, Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Selalu ada yang nyeletuk, saudaraku. Tuhan melihat hati, cewek melihat penampilan, saudaraku. Saudara celutuk seperti itu, saudaraku. Ya, satu sisi ada benarnya bagi beberapa orang, ya, cewek, ya. Saya nggak bilang semua, ya, karena saya pikir tidak semua seperti itu. Dan kata-kata itu bisa seperti melemahkan firman Tuhan. Saya pernah dengar satu cerita di Jakarta, gereja besar di Jakarta. Seorang pria ganteng, saudaraku, masuk ke suatu gereja besar, jiwa baru, saudaraku, ganteng, tumpangannya Mercy, ya, bukan Mercy Kill, seringan goyannya gitu, ya. Mercy, saudaraku, dulu Mercy itu mungkin sekarang kayak mobil mewah Fortuner kali ya sekarang, ya, mungkin, ya. Nah, seperti itu. Ganteng masuk gereja, cewek-cewek langsung kerubutin, saudaraku. Mesti yang follow up cowok, ya, bukan cewek, ya. Tapi cewek-cewek yang memfollow up, saudaraku. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian ketahuan orang ini dipacari dan dihamili, ya. Cewek dalam gereja, ya itunya bukan di gereja kejadiannya. Dan ketahuan bahwa mobilnya mobil sewaan, saudaraku. Saudara tahu, pendetanya nggak bisa tidur 3 malam. Mikirnya gini, aduh jemaat, mungkin gobloknya mungkin kali ya. Jemaatnya kok bisa seperti itu sih, tertipu dengan keadaan, saudaraku.
Ya. Karena ya, dia tidak belajar melihat hati, saudaraku. Dia belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, tidak belajar untuk kadang-kadang kita sesaat kita melihat sesuatu, kita begitu tertarik belum tentu nantinya, saudaraku. Kita tertipu dan keadaan, saudara. Saya berdoa jemaat eklesia belajar melihat dengan pandangan mata Tuhan. Saudara katakan amin. Belajar melihat dengan pandangan mata Tuhan, saudara. Belajar berdoa, jangan karena perasaan kita. Ya, akhirnya kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, saudara melihat bahwa di sini bahwa Tuhan melihat hati. Ya. Dan saudara tahu perbedaan antara hati yang menyembah, hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan bukan hati yang penyembah. Saya nggak tahu keadaan kakak-kakaknya Daud, saya tidak tahu. Tapi saya percaya di mata Tuhan, Daud adalah penyembah yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu dia begitu senang memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang hatinya nyembah juga senang bersyukur, sedang memuji Tuhan. Saudaraku, kalau orang sedang mengeluh, ya orang mengeluh nggak akan bisa berdoa, nggak akan bisa menyembah kalau dia lagi mengeluh. Atau orang suka mengkritik gak bisa menyembah, saudaraku. Ya, kalau orang membangun orang lain dia tetap bisa menyembah karena dia tidak membangun, dia tidak menyalahkan, mengkritik, tapi dia membangun, itu beda. Ya. Tapi sudah tahu bahwa perbedaan antara hati yang benar dan hati yang tidak benar di sini apa perbedaannya? Seseorang diangkat sebagai raja ditinggikan karena hati. Haleluya. Bedanya adalah yang satu ditinggikan dan yang satu tidak. Kenapa? Because of heart. Saudara mau Tuhan angkat saudara? Ya, dalam keadaan saudara. Ya. Hati penting di hadapan Tuhan. Saudara. Saya bayangkan begini. Pernah nggak saudara bayangkan? Waktu Daud jadi raja, kakak-kakaknya di tentara itu jadi apa? Kita nggak tahu. Nggak ada ceritanya kan? Nggak cerita. Kita nggak tahu. Tapi itu suatu perbedaan yang begitu. Saya percaya bahwa waktu Daud di keluarganya dia orang ditekan, ditindas. Dia harus jaga, dia harus antar makanan, dia harus lakukan segala hal. Ya, mungkin dia dianggap yang paling kecil, yang paling tidak bisa apa-apa mungkin seperti itu. Dan kita tahu waktu Daud mau berperang lawan Saul, kakaknya bilang, ngapain kamu ke sini? Kemana kamu, kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba 2-3 ekor? Itu ngejek banget, saudaraku. Ya nggak tahu apakah binatang yang dipelihara dirawat Daud itu sedikit ya. Tetapi kakak-kakaknya begitu mudah sekali mengejek Daud, marah kepada Daud, ya menekan Daud seperti itu. Tapi karena hatinya Daud, Tuhan meninggikan dia. Saya berdoa jemaat eklesia, bagi kita mendengarkan ini, waktu hati kita dekat dengan Tuhan, ya suatu saat biar waktu Tuhan mencari seseorang untuk ditempat pada suatu hal tertentu yang luar biasa, Tuhan melihat hati kita siap di hadapan Tuhan, Tuhan bisa angkat kita. Haleluya. Tuhan bisa menolong kita, Tuhan bisa berkah dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Ya, tapi hati kita benar, saudaraku. Ya, hati kita benar karena Tuhan selalu mencari, Tuhan sampai sekarang juga mencari penyembah. Haleluya. He's looking for worshiper until now. Sampai sekarang Tuhan mencari penyembah. Dia mencari, bahkan firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang lain, dikatakan di Tawarik, dikatakan bahwa mata Tuhan berkeliling mencari orang yang hatinya, his whole heart is his. Sepenuh hatinya adalah kepunyaan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Sepenuh hatinya adalah kepunyaan Tuhan. His whole heart is his. Nah ini saya akan jelasin sedikit, yaitu maksudnya seperti apa. Seluruh hatinya adalah kepunyaan Tuhan. Semua dilakukan berdasarkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak melakukan untuk kebanggaan dirinya. Dia tidak lakukan hanya untuk kepentingan dirinya. Dia tidak lakukan seperti itu. Dia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dalam segalanya. Haleluya. Just for the glory of God. Ya ini memang akan membutuhkan satu penyangkalan diri dalam kehidupan setiap kita. Ya, itu nanti saya akan bahas pada waktu-waktu yang lain. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, bahwa hati kita begitu penting di hadapan Tuhan.
Saya tidak tahu bagaimana kondisi hati kita pada hari-hari ini. Ya. Seperti apa kondisi hati kita? Alkitab juga menceritakan bahwa keadaan hati orang bisa berbagai macam kondisi, saudaraku. Ya. Firman Tuhan mengatakan Yeremia 17, kalau saudara baca, dikatakan hati yang sudah membatu, katanya. Ya. Ngeri banget. Ya. Hati yang sudah membatu, sudah mengeras. Saudaraku. Siapakah yang mengetahuinya? Di Yeremia 17 itu saudara baca sekitar ayat 9 dan seterusnya. Hati sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Apakah ada orang yang mengetahuinya? Ada, Tuhan yang tahu hatinya, saudaraku. Ya, Tuhan yang tahu. Hari ini saya mendengar beberapa orang punya kondisi hati kekeringan. Beberapa orang punya kondisi hati begitu lemah secara rohani. Ya, kalau kita punya hati yang penuh, saudaraku, ya, itu sama seperti kalau kita punya senjata itu penuh. Kalau ada musuh kita tembak langsung mati musuhnya. Tapi kalau hati kita kosong, hati kita tidak penuh dengan firman, bahkan penuhnya dan hal-hal yang salah, saudaraku, maka kita tidak akan mampu menahan setiap serangan-serangan apapun, ya, yang datang kepada kita, saudara sekalian. Ya. Tapi waktu hati kita kosong, apakah kita mendekat kepada Tuhan? Kadang-kadang bukannya kita mendekat, malah kita tidak mendekat dan hati kita menjadi mengeras. Ya. Ada orang tahu dia punya kesalahan di depan Tuhan. Dia salah, cara berpikirnya salah, cara ngomongnya salah, tapi dia mengeraskan hati, saudaraku. Dan Tuhan gak suka seperti itu, saudaraku. Tuhan gak suka. Kadang kita sudah tahu kita dalam suatu situasi yang kita salah di hadapan Tuhan. Kita nggak mendisiplinkan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita membiarkan diri kita sampai suatu saat hati kita seperti mengeras, sulit sekali untuk diterobos oleh kasih Tuhan. Ya. Saya nggak tahu, saya ngomong ini saya rasa sedih kalau orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Saya mau katakan pada saudara, lembutkan hati saudara di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Lembutkan hati saudara di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hati saudara keras. Kalau hati saudara keras, satu saat saudara akan lama-lama kalau nggak benar-benar dikerjakan oleh Tuhan, maka kita mulai cenderung melakukan hal-hal yang salah, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berbagai kondisi hati. Kalau saudara baca Markus pasal 7, ya saya akan berikan dulu hal ini ya, sebelum yang lain nanti. Markus pasal 7 kita lihat. Saya mau hari ini saya berdoa apa yang saya sampaikan, dan saya berdoa biar Tuhan menerobos kita lewat firman Tuhan yang akan diberikan. Markus 7, saudaraku, kita melihat sekali lagi kita melihat di sini, kalau saudara baca ceritanya Markus 7 di situ ayat 17 sampai ke 23, kalau saudara baca ceritanya bagaimana murid-murid Yesus ya dilarang untuk ya kita lihat sebentar ya. Mereka mengatakan bahwa atau Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ya ke dalam mulutnya ya, tetapi apa yang keluar dari dalam hatinya. Nah ini kita lihat lagi sekali ya. 21 ya kita lihat. Atau saya baca dari ayat 20 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itu yang menajiskannya. Sebab apa? Dari dalam. Apa, saudaraku? Sebab dari dalam, dari hati orang. Dari mana, saudaraku? Dari hati. Saudaraku. Timbul, ya. Dari timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23.
semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi sebelum seseorang mulai melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa, itu ada di dalam hatinya. Dan ini kalau nggak diberantas, saudaraku, satu-satu akan keluar. Mengapa ada orang-orang tertentu, saudaraku? Bahkan orang Kristen bisa terjadi. Anak muda yang mungkin kelihatan dia mencintai Tuhan. Tapi waktu dia, maaf kata, mungkin dia katakan berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian kadang-kadang pada beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba didengar dia sudah melakukan dosa seksual. Mengapa bisa seperti itu? Karena dari dalam hatinya dia belum benar-benar dibereskan di hadapan Tuhan. Dari dalam hatinya dia nggak dibereskan, sehingga bisa terjadi kejadian-kejadian yang buruk. Karena dari dalam nggak diizinkan dibereskan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara tahu bahwa beberapa hari lagi, bukan beberapa hari lagi ya, kita tahu bahwa kita membuat acara hubungan antara pergaulan bebas daripada anak muda, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa kita ingin dengan acara itu, saudaraku, banyak anak muda pada dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi dari dalam hati kita, ya, kalau kita nggak bereskan itu, saudaraku, hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Hati kita, kalau saudara melihat beberapa ayat firman Tuhan, banyak diceritakan tentang hal itu. Ya. Sampai kepada kalau kita melihat 4 jenis tanah juga berbicara tentang hati, ya, tentang kekhawatiran juga akan dunia, ya, tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia, ya, hati yang bersemak duri seperti itu. Tanah bersemak duri, saya katakan sebagai hati yang bersemak duri, ya, tipu daya kekayaan, juga tanah yang berbatu-batu, hati yang mengeras, yang seperti itu, saudaraku. Jadi keadaan hati kita ini keadaan hati yang tidak memuliakan dan tidak menyembah Tuhan, saudaraku. Mungkin di luar mereka seperti menyembah Tuhan, mungkin, saudaraku. Mungkin di gereja mereka datang, mereka seperti menyembah Tuhan, tapi di luar mulai berdosa, saudaraku. Karena gak dibereskan benar-benar dari dalam hatinya, gak dibereskan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mau hati kita benar menyembah Tuhan. Bukan hanya bibir kita yang menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, kita benar-benar harus kita yakini hal itu, kita harus mengerti hal itu. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa orang bisa dengan bibir menyembah Tuhan, tapi sebenarnya hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, itu ngeri banget, saudaraku. Dengan bibir kita bisa menyembah Tuhan. Ya, di luar kita seperti menyembah Tuhan, tapi di dalam kita agak benar-benar menyembah Tuhan. Hari ini izinkan Tuhan menerobos hati kita dan memulihkan kita. Haleluya. Tuhan menjamah hati kita dan mengubah kehidupan kita, saudaraku. Kalau Tuhan merubah hati kita, kita menjadi seorang yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Mari saudara kita menyelidiki hati kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Ya, tapi kalau saudara dalam keadaan yang dalam kegelisahan yang begitu besar, mungkin hati saudara nggak beres di hadapan Tuhan. Ya. Nanti saya akan berikan bagaimana kita untuk Tuhan menerobos dan mengubah kita. Ya, kita sudah terlalu melihat keadaan, mendengar kabar-kabar dan kita begitu khawatir. Ya, kita izinkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Atau mungkin kondisi hati kita lebih senang pada hal-hal duniawi, ya, kedagingan, ya, kedagingan. Lebih senang ke sana, saudaraku. Ya, ya, kita tidak terlalu menyukai hal rohani. Waktu kita mau berdoa kita begitu malas, tapi waktu kita membaca hal-hal yang duniawi kita begitu bersemangat. Nah, itu tanda, ya, bahwa hati kita mulai menjauh daripada Tuhan. Ya, apalagi yang kedagingan, yang dosa, kita menjadi begitu senang, saudaraku. Ya, itu menjadi tanda bahwa kita harus berbalik kembali kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk membuat hati kita, saudaraku, untuk berkenan kepada Tuhan. Karena dari sanalah Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Beberapa hari yang
beberapa waktu yang lalu, waktu kami Zoom dengan Pak Yan dari Belanda dan dengan seorang namanya Pak Paul Humberstone dari Wales ya. Dan dia memberikan beberapa hal yang sungguh luar biasa. Dan salah satu yang dia berikan adalah bahwa masa depan kita, dia bilang, masa depan kita tidak bergantung pada selesai atau tidaknya COVID, tetapi bergantung kepada hati kita, saudara. Bergantung di dalam kita, itu di dalam hati kita. Ya. Dan dia bilang gini, Tuhan bisa mencurahkan kreativitas, keterampilan semua. Di mana Tuhan curahkan? Di dalam hati kita, saudara. Jadi saya katakan amin. Dan memberikan dari dalam hati kita. Nanti saya akan berikan satu ayat yang bagi saya luar biasa. Bagaimana Salomo itu Tuhan berkati dia dan hikmat dari mana, kita akan lihat nanti. Ya. Tapi kita melihat bahwa ternyata dari hati kita, saya merenungkan keterampilan Tuhan bisa berikan dari hati kita mengalir. Ya, nanti saya akan teruskan khotbah saya dan saudara coba belajar mengerti. Kita harus menjaga hati kita ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan penuh apa? Kewaspadaan. Karena apa? Dari dalamnya apa? Mengalir apa? Aliran air kehidupan. Amsal 4:23. Nah ini saya pikir penting saya baca dulu saudaraku ya. Haleluya. Wah, saya merasakan hadirat Tuhan. Ya, Amsal 4:23 mari kita lihat saudaraku. Ya. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau orang mulai khawatir, saudaraku, kehidupan apa? Terhambat mengalir dari hatinya dia. Kalau orang mulai kedagingan, hawa nafsunya yang kuat, terhambat, saudaraku. Ya, apa, aliran kehidupan. Dan rupanya saudara, rupanya bahwa aliran kehidupan ini berarti kreativitas Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita mengalir dari hati kita. Tuhan bisa berikan hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin? Hati kita benar di hadapan Tuhan. Nah saudara tahu Salomo. Kita tahu Salomo ini adalah orang yang diberkati Tuhan dan hikmat yang luar biasa. Dia sangat terkenal. Kalau saudara saya bacakan Salomo ini. Luar biasa, hikmatnya begitu luar biasa. Saya percaya saudaraku, kita kagum terhadap Salomo. Saya baca beberapa ayat ini, bagaimana hebatnya Salomo. Ya. Dan nanti saya berikan dari mana dia dapat hikmat itu, cara apa Tuhan berikan kepada dia. Kita akan lihat saudaraku, ya Salomo. Ya. Kita akan lihat sebentar bagaimana dahsyatnya Salomo. Ya. Ini beberapa ayat saya berikan ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 30 mengatakan bahwa segi hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan segala hikmat orang Mesir. Ya, terus ini lagi. 1 Raja 4 ayat 34 mengatakan maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dahsyat banget ya. Orang dari segala bangsa datang mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ya. Kemudian ada lagi, saya mau ini dulu. 1 Raja 10 ayat 23 dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dan saudara melihat bahwa begitu dahsyat Salomo ini begitu luar biasa saudaraku. Dia mendapatkan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Cerita yang terkenal, saya percaya kita tahu bahwa bagaimana dia menghakimi dua ibu yang punya sama-sama punya bayi, satu mati ya, dan mereka bertengkar akan bayinya itu kita tahu ya. Dan Salomo punya hikmat menyelesaikan itu dengan luar biasa dan akhirnya ya, orang benar-benar memuji Salomo karena apa yang diberikan. Tapi satu hal yang saya mau saudara berpikir, saudara tahu bagaimana caranya Tuhan berikan hikmat pada Salomo. Ini yang penting saudaraku. Karena kita mau Tuhan berikan hikmat kepada kita juga. Amin saudaraku. Kita mau Tuhan berikan hikmat kepada kita pada segala permasalahan kita. Nah kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Wah ini penting banget saudaraku. Ya, sehingga kita kepingin menjaga diri kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Raja 10 ayat 24. Baca saudara yang punya kitab. Ayo baca saudaraku. Ya, ini penting. 1
supaya 24. Saya bacakan ya, saya bacakan dan suara ya saudara bisa dengarkan. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam mana? Di dalam hati Salomo. Haleluya. Dulu saya berpikir Tuhan taruh hikmat itu di pikiran. Saya mengerti maksudnya. Di otaknya Salomo. Tapi bukan. Hatinya Salomo. Dan kata lain begini. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Tuhan mau taruh hikmat menyelesaikan di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Di dalam hati kita ada penyelesaian daripada setiap problem kita, saudaraku. Tapi mengapa kadang kita belum dapat? Hati kita nggak beres. Hati kita tidak dibawa kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Kita biarkan hati kita mengeluarkan air yang kotor, yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita biarkan, kita izinkan. Kita tidak izinkan kasih Tuhan, kekudusan Tuhan untuk menyucikan hati kita, saudaraku. Itu sebabnya kita tidak bisa mendapatkan hikmat itu sediakan bagi kita, saudaraku. Tapi Salomo, saudara catat aja ayatnya, satu ayat lagi tentang hal itu. Bahwa Tuhan menaruh hikmat di dalam hati Salomo. 2 Tawarik 9 ayat 23, sama ya. Nah waktu Pak Paul Humberstone dia ngomong, saya agak kaget. Saya memang sudah pernah tahu hal seperti itu, tapi saya lebih jelas. Dia bilang sebenarnya segala permasalahan itu jawabannya ada di dalam kita, di dalam hati kita. Yaitu di dalam roh kita, hati kita yang kita jaga, saudaraku. Sehingga dari sanalah mengalir aliran air kehidupan. Waktu kita dalam keadaan yang lemah, kalau kita jaga hati kita, aliran air kehidupan itu mengalir, menguatkan kita, memulihkan kita, saudaraku. Waktu kita kesulitan, aliran air kehidupan itu menolong kita. Makanya kadang-kadang waktu kita bersama menyembah, waktu kita lemah, aliran kehidupan itu dari mana? Tuhan kerjakan lewat saudara kita yang hatinya benar, dialirkan juga. Sebenarnya seperti itu. Menolong kita, menguatkan kita. Saudara. Makanya orang perlu dalam komunitas. Karena seperti itu, kita dikuatkan kembali. Ada pujian yang diberikan kepada Tuhan, kita dikuatkan kembali. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari saudaraku hari ini? Hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang benar, hati yang diizinkan untuk dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini, hati saudara keras rasanya, hati saudara rasanya suka susah menyembah Tuhan. Saudara tidak bisa lagi benar-benar punya kesukaan, sukacita di dalam baca firman dan berdoa, menyembah Tuhan. Jadi saudara lagi nggak beres. Saudara izinkan Tuhan, saudara bawa benar-benar hati diri saudara kepada Tuhan. Makanya penting bagaimana kita memulihkan, izinkan Tuhan memulihkan hati kita. Ada satu ayat lagi terakhir. Ya. Bagaimana hati kita dipulihkan? Saudara tulis aja. Saya nggak usah bacakan untuk pagi ini, tapi saudara tulis itu di firman 1 Samuel 9 ayat 10. 1 Samuel 9 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan mengubah hati Samuel. Ya, Tuhan mengubah hati Saul ya, setelah dia bertemu dengan Samuel. Jadi Tuhan mengubah. Saya bertanya pada Tuhan, siapa yang bisa mengubah hati? Itu pertanyaan saya. Dan Tuhan katakan, Tuhan yang bisa mengubah hati. Maka kita perlu punya satu teduh pribadi dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku merasa hatiku lagi keras Tuhan. Kau yang menjamah hatiku Tuhan. Tolong aku, pulihkan aku Tuhan. Begitu banyak beban dalam hidupku. Aku susah melihat begitu banyak masalah dalam hidupku Tuhan. Kau yang menjamah hatiku, memulihkan aku. Saudara datang pada Tuhan secara pribadi, datang pada Tuhan dengan komunitas saudara, dan biarlah aliran Tuhan, kasih Tuhan memulihkan engkau. Maka saya percaya hati saudara dipulihkan dan saudara siap menerima kasih karunia Tuhan menghadap hidup saudara. Amin saudaraku, siap terima dan Tuhan akan berkaya dalam kehidupan saudara. Biarlah kita semua punya hati yang menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita akan berdoa. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan. Saudara yang sudah siap di rumah, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan di hadapan Tuhan. Saudara.
Haleluya, haleluya. Shikararabasyat. Shidikarabasyat. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu bagaimana hati saudara saat-saat ini, saudaraku. Apakah engkau masih menyukai hadirat Tuhan? Saudara senang menyembah Tuhan? Saudara senang bersekutu dengan Tuhan? Ada sebenarnya saudara begitu kosong hati saudara. Saudara tidak pernah menyembah Tuhan. Saudara hanya menyembah waktu di gereja mungkin. Bahkan di gereja pun kadang orang gak nyembah, saudaraku. Orang duduk diam, orang lain nyembah, dia duduk diam, tidak mau menyembah. Hatinya gak beres soalnya, saudaraku. Sayang sekali saudara, kalau orang dalam keadaan seperti itu. Mari kita bawa diri kita datang kepada Tuhan dengan hati terbuka. Kalau saudara tahu bahwa hati saudara gak beres didapatkan pada hari-hari ini, kalau kita melihat masalah yang ada, kalau begitu hancur dalam hati, kecewa dan masalah yang ada hari ini, saudaraku, belajar datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengakui keadaan kepada firman Kau melawan menjamah hatiku, memulihkan hatiku, memulihkan hidupku. Biarlah hatiku menjadi bejana yang Kau pakai dan mengalirkan hikmat dan aliran air kehidupan dalam kehidupanku, Tuhan. Bagi saudara, sebelum kita masuk perjamuan, engkau dengan Tuhan secara pribadi, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi engkau dengan Tuhan yang tahu keadaan saudara. Saudara tahu bahwa hati saudara gak beres di hadapan Tuhan, akui kepada Tuhan dan memulihkan hati saudara. Biarlah aliran dari kehidupan itu mengalir kembali dari hidup, membual, mengalir pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, biar kami berdoa bagi setiap pribadi yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan menjamah hati kami, menolong kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang Tuhan mengalirkan dari hati kami itu Tuhan. Aliran kehidupan itu mengalir kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau kami melihat keadaan kami khawatir, kami gelisah, kami takut, dan itu menguasai kami lebih daripada kami memandang Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami lebih suka pada hal kedagingan daripada firman-Mu Tuhan yang berkuasa, daripada kasih Tuhan yang luar biasa, Engkau ampuni kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melanda setiap pribadi di dalam nama Yesus Tuhan. Memulihkan setiap pribadi, memulihkan setiap keluarga ya Tuhan. Biar kami menjadi penyembah-penyembah yang dicari oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari saudara, siapkan roti dan anggur. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudaraku. Terima kasih Tuhan, pengorbanan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami manusia berdosa, Engkau tebus kami Tuhan. Engkau membayar mahal harga kami dengan darah-Mu sendiri, itu curah bagi kami. Kami bersyukur
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan saudara itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Maka dulu tinggi-tinggi, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah berikan segalanya bagi kami Tuhan. Engkau tahu kami tidak bisa menebus dosa kami sendiri. Kau datang ke dunia, biarkan dirimu dihancurkan dan dibunuh, dibinasakan, supaya kami boleh damai dengan Bapa Surgawi. Terima kasih tubuhmu sudah dipecah-pecahkan bagi kami mengucap syukur. Dan pada pagi ini Tuhan, kami menikmati persaudaraan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu. Darah yang tercurah di Golgota bagi kami. Darah yang memberikan perjanjian yang baru, memeteraikan perjanjian yang baru Tuhan dengan Allah, dengan manusia ya Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih darah yang sudah tercurah, setiap tetesan darah-Mu berteriak bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Darah yang sangat berharga, darah anak domba Allah. Ucap syukur kami menikmati persaudaraan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, 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 ku bersyukur. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Katakan pada Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bantu kami setiap saat, setiap waktu-waktu kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan belajar di dalam kehidupan kami, memberi yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Hari ini minggu pertama kita akan membawa dua persembahan. Yang pertama persembahan syukur dan yang kedua persembahan diakonia. Mari Bapak Ibu Saudara yang di sini juga bisa mempersiapkan, dan untuk yang di rumah bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara ke rekening atas nama Ibu Ana dan melaporkannya ke Ibu Febri.
Mari sebelumnya kita kembali satu di dalam doa. Kembali kami datang Tuhan, tak habis-habisnya kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang nyata Engkau kerjakan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa kami boleh memberikan dan membawa persembahan kami lewat persembahan syukur dan persembahan diakonia. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang mau memberi dengan sukacita Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kami memberi hanya untuk Engkau, untuk pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hal yang kami kerjakan untuk kedepannya. Kami percaya bahwa tingkap-tingkap langit Tuhan akan terus terbuka bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengar pengumuman sepekan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Tahu ya, karena kalian tuh penasaran banget gitu ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita panggil Kak Frankie. Halo, perkenalkan Halo nama. Kak Frankie. Halo Kak Ros, thank you Kak. Oh ya, perkenalkan nama aku Frankie Dirta. Aku kuliah di Universitas Widya Gama Malang. Halo semua. Katakan Inggrisnya bisa mendistorsi, ya mendistorsi atau dia membuat jadi dicuri, ya apa yang dari Tuhan lalu mereka diubah ya untuk merusak ya generasi ini. Makanya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi sedangkan aku datang untuk memberikan engkau hidup. Nah, dari New day, He will make a way. He will make a way by a roadway in the wilderness. He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
bersyukur kepadamu atas pimpinan bagi kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biar berlaku firman-Mu yang mengatakan, oh biarlah kami baik-baik saja Tuhan dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa kami baik-baik saja Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu baik-baik saja Tuhan. Dalam kasih dan berkatan yang luar biasa yang Kau menyertai setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah setiap kami, hati kami dipulihkan di depan Engkau Tuhan. Sehingga Kau bebas menaruh hikmat-hikmat yang luar biasa dalam hati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Lawas setiap pribadi dan setiap keluarga dalam jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan semua kami selesai kami yang berdoa juga bagi bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati bangsa kami Tuhan. Pertolongan bagi pemerintah kami Tuhan. Bagi presiden, menteri-menteri dan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi pemerintah kami. Pertolongan-Mu turun. Sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut-takut akan Tuhan. Sehingga kasih-Mu bisa dicurahkan, hikmat-Mu dicurahkan. Pertolongan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati juga kota kami, kota Malang. Di dalam nama Yesus kami berkati kota Malang Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan ada pada kota kami. Karena firman mengatakan bahwa doa kami bagi kota kami, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Biar Malang aman ya Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur padamu Tuhan. Biar kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi kami Tuhan. Sebelum kami selesai, kami mau terima berkat dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat hati kepada Tuhan, angkatan arahkan kepada Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa, Bapa yang sudah mengutus Yesus untuk mati bagi kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Berkat terbesar Engkau berikan itu Yesus, dan kami terima berkat dari berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengalir bagi setiap kami, dan persetujuan penyertaan daripada Roh Kudus nyertai memberikan kuasa bagi kami pada waktu kami lemah. Roh Kudus berikan kuasa dan pertolongan bagi kami Tuhan. Dari sekarang sampai Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Barang siapa sudah menerima berkat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan sedang memimpin kita begitu lama. Berkali-kali kita melewati ibadah online. Kami mengucap syukur saudara yang sudah setia bersama dan kami. Kami bersyukur pada saudara ada anugerah bagi kami juga. Dan kami undang minggu depan bisa bersama dan kami bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.